Adia setuju gak kalau dosennya tuh ada dosen ganteng? Dia maunya yang cantik lah mas. Gimana sih Caca ini? Nah, tadi udah ya guys pertanyaan-pertanyaan dari kita mengenai dunia pendidikan fisika ini. Selanjutnya kita ada sesi yang lain nih Bu. Sesi terakhir sebelum penutup, yaitu ada bincang aspirasi, di mana aspirasi ini disampaikan oleh Teman-teman fisika sendiri Bu, dari program studi pendidikan dari fisika. mahasiswa aktif pendidikan Betul fisika sekali. FKIP UHAMKA Bu. Mungkin nanti Ibu bisa menjawabnya karena Ibu kan setahu kita selaku sekretaris prodi ya Bu. Nah, bisa nih teman-teman ditunggu ya jawabannya dari Ibu Wahyudian. Betul. Nah, untuk aspirasi yang pertama ada apa tuh Adia? Untuk aspirasi pertama itu dari teman-teman itu ada yang bertanya, apakah ada rencana untuk menambah dosen di program studi pendidikan fisika UHAMKA? Karena kan udah unggul nih Bu. Iya. Nah, insya Allah semoga banget ya Bu. Kedepannya di tahun depan kita tuh mahasiswanya banyak. Semoga sampai ratusan ya Bu. Betul. Senang banget kalau ratusan, kita juga senang Bu kalau ratusan. Betul sekali. Iya. Nanti kalau udah ratusan, kira-kira bakal ada nggak Bu penambahan dosen atau bagaimana Betul. gitu? Iya. Jadi untuk jumlah dosen itu kita mengikuti jumlah mahasiswa ya sebenarnya. Kalau untuk saat ini mungkin dengan mahasiswa yang berapa 62 ya mahasiswa aktif 62, kita belum ada tuh ya rencana untuk menambah dosen. Namun ketika nanti ada penambahan jumlah mahasiswa, misalnya taruhlah 2 kelas gitu ya, kita insya Allah nanti akan ada rekrutmen dosen ya seperti itu. Karena memang kan dibutuhkan gitu ya. Kita kan dosennya sekarang tinggal berapa tuh fisika? 8 ya. Wow. 8 ya, tinggal 8. Waktu itu ada Pak Acep Kusdi Walirawan, beliau sudah pensiun gitu ya. Kemudian sebentar lagi Bunda Yulia Rahmadar juga akan pensiun juga. Bunda mau pensiun ya Bu ya? Iya. Sayang sekali ya dia. Ini Dosen favorit tercinta kita guys. Iya betul, tercinta. Beliau ini mengajar dosen. Dosen pun diajar oleh beliau. Dosen saya ya. Dosen Pak, dari segala itu dosen. Pak Acep juga dosen. Wis, beliau itu dosen dari segala dosen teman-teman. Iya. Ya. Jadi kan mau nambah dosen ya Bu. Boleh request nggak sih Bu? Yang ini Bu, yang apa dia? Yang apa? Yang ini Bu, yang bisa viral di TikTok itu Bu, yang cakep gitu kan. Siapa tahu kan kita bisa 2-3 pulau terlampaui lah Bu. Kita jadi lebih semangat mencari ilmunya gitu kan. Adia setuju gak kalau dosennya tuh ada dosen ganteng? Dia maunya yang cantik lah mas. Gimana sih Caca ini? Kalau menurut saya sih tidak perlu penampilan. Waduh, yang penting apa tuh? Yang penting cara menyampaikan itu masuk. Masya Allah. Tumben bener ya. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Aspirasi selanjutnya. Itu aspirasi selanjutnya yaitu adanya kegiatan, bakal ada gak sih Bu kegiatan-kegiatan tambahan dari program studi pendidikan fisika guna meningkatkan skill, pengalaman dan minat bakat gitu Bu? Iya Bu, karena sebelumnya apa? Yang kita tahu ya Bu, sekarang itu kita tuh lagi merintis SCU sama robotik tuh Bu. Iya, wow. Ayo teman-teman masuk fisika ada SCU, yaitu ntar kita bisa ngeliat bintang tiap malam di taman, selonjoran, mau tiduran terserah. Betul. Terus ada robotik gimana? Oh iya nanti bakal ada lomba robotik loh di bulan apa? Mei. Bulan Mei. Jangan lupa daftar. Namanya FIFA, itu seru banget teman-teman. Wah, Ya, keren. hadiahnya juga alhamdulillah semoga luar biasa ya. Betul. Ditunggu daftar. Ya, jadi Bu, gimana Bu, ada nggak sih Bu peningkatan? Jadi kita itu memberikan kegiatan ke mahasiswa itu berdasarkan dari hasil apa tuh namanya survei ya biasanya, hasil survei, kemudian hasil dari tracer juga ya. Jadi kita selain mensurvei teman-teman mahasiswa, kita juga men-tracer pengguna alumni biasanya dari tracer. Pengguna alumni, pengguna lulusan ya, kemudian mitra juga di mana mahasiswa kita ada di situ. Mereka kan menilai ini kinerja mahasiswa kita seperti apa, kurangnya apa gitu. Nah, kita kita hubungkan lagi dengan mahasiswa juga apakah benar kondisinya seperti itu. Nah, ketika ada kekurangan maka kita tindak lanjuti ya. Ketika ada temuan kita tindak lanjuti dalam bentuk kegiatan. Contohnya yang paling krusial sekali itu adalah kemampuan bahasa Inggris ya. Di mahasiswa fisika itu memang kekurangan yang sangat
terlihat sekali dimanapun gitu, baik di kelas, kemudian ketika PPL atau teman-teman mengikuti kegiatan seminar misalnya, kemudian terlihat lagi ketika teman-teman di dunia kerja gitu ya. Biasanya yang terkendala itu adalah bahasa Inggris. Nah, maka kita menggunakan kita bekerja sama ya dengan SALC waktu itu. Iya betul Bu. Untuk memberikan pemahaman bahasa Inggris yang lebih dalam lagi. Walaupun kita mata kuliah bahasa Inggris kan juga udah banyak. Banyak ya, banget Bu, dari semester 1, 3 ya. Iya, tiap semester ada kita matkul bahasa Inggris. Cuman mungkin karena ya kurang begitu mendalam atau apa ya, namanya bahasa itu kan harus terbiasa ya. Betul Bu. Tapi alhamdulillah udah lumayan lancar ya. Lumayan, Can you ya. speak English Adia? Of course. Nah, itu kemudian ada lagi karena kan nanti kalian akan terjun di dunia kerja ya, di dunia kerja sebagai seorang guru ya, sebagian besar kan akan menjadi guru. Nah, itu kalian harus menguasai teknologi kan, apalagi teknologi yang kekinian. Makanya kenapa ada kelas robotik. Kelas robotik tuh nggak cuma membahas tentang bagaimana kita merangkai perangkat robot gitu, tapi juga kita bisa memanfaatkan seperti coding, aplikasi. Seru banget tuh. Gitu kan. Kan sekarang coding kan lagi banyak diminati tuh oleh para peserta didik ya, bahkan ada kelas coding untuk anak kecil. Iya Bu, gitu. sekarang saya kemarin baru lihat berita anak-anak artis dilesin robotik. Ya Padahal Allah. itu kan kalau menurut orang yang paham itu kan hal yang sederhana ya. Oh, sederhana ternyata sulit. Hal yang sederhana untuk orang yang paham. Mungkin teman-teman nanti kalau udah belajar ya, Belum, iya. paling ya ternyata cuma gini doang kan kayak gitu ya. Nah itu mungkin nanti bisa menjadi peluang kalian nanti ke depannya. Selain jadi guru, kalian juga bisa membuka kelas robotik online, contohnya kayak gitu ya, atau kelas coding online kan bisa menambah pemasukan untuk teman-teman semua. Menambah cuan nih Bu. Iya, Betul, semoga ya. sih. Karena cuan. saat ini yang penting adalah Cuan. Iya, anak fisika kan multi talent ya. Iya Bu. Iya, apa aja kita kreativitas diasah, kemudian keilmuan juga diasah ya. Jadi memang kita membekali mahasiswa kita supaya nanti ketika menjadi alumni, kemudian terjun di dunia kerja tuh memang betul-betul memiliki kemampuan yang bagus gitu ya, kemampuan yang bagus. Tapi ya itu tadi kekurangannya bahasa Inggris aja sih kalau kita sebenarnya fisika tuh. Makanya nanti kalau misalnya bahasa Inggrisnya bagus gitu ya, kalian bisa mengajar di sekolah-sekolah internasional. Harapannya kan seperti itu ya teman-teman. Amin, semoga bisa ya. Bisa, amin, bisa sampai mengajar di luar negeri bahkan ya Bu, sekolah internasional doang. Iya, perlu diketahui ya teman-teman, alumni kita tuh ada yang jadi guru di Thailand. Wow. Ada juga Sawadikap. di Malaysia juga ada sepertinya ya, alumni fisika. Cikgu berarti juga dia ada. panggilannya. Dan anak fisika tuh nggak boleh minder ya teman-teman ya, karena alumni fisika UHAMKA tuh rata-rata sudah punya jabatan di sekolah ya biasanya gitu. Wakil kepala sekolah gitu dan lain sebagainya. Betul. Alhamdulillah ya. Ternyata kita nggak perlu panik-panik banget gitu. Iya pasti kepake. Betul Bu, karena multi talenta. Karena setahu saya ada alumni kita yang ngajar bahasa Inggris, ngajar fisika sama penjas juga gitu kan. Bisa nyambi ya Bu. Iya benar. Balik lagi yang penting apa dia? Cuan. Apa aja kita bisa guys. Betul, yang penting ada cuannya. Iya, karena semua masuk ke fisika. Betul. Nah selanjutnya Bu, saya mau nanya nih Bu, kan banyak nih teman-teman kita mungkin buat sobat-sobat fisika di luar sana nggak tahu nih, kan mereka mikirnya fisika itu mahal loh, pendidikan fisika swasta tuh mahal loh karena swasta gitu, terus akreditasinya sekarang unggul gitu kan. Banyak ketakutan mengenai biaya, karena kita nggak bisa pungkiri ya, biaya itu bagian nomor satu dari yang dibutuhkan saat ini, apalagi di dunia pendidikan. Nah ada nggak sih Bu sarana atau saran-saran atau apapun gitu kayak beasiswa yang disediakan oleh kampus biar kita tuh dipermudah, diringankan lagi untuk biayanya gitu. Jadi memang walaupun kita sudah unggul sih, saya rasa untuk biaya nggak berubah ya, itu nggak berubah, tetap aja segitu. Cuman ada perubahan itu untuk mahasiswa baru nanti di tahun 2024-2025 itu ya. Nanti kita sistemnya UKT. Gitu. Jadi nggak ada SKS, nggak ada kalau dulu kan ada SKS sekian dikali sekian gitu kan. Kemudian ada BOP, ada BPP gitu. Nanti akan
per semester ya udah segitu gitu. Oke. Jadi hitungannya begitu. Berarti itu lebih murah atau gimana Bu? Saya kan kurang mengerti ya Bu mengenai UKT. Apa ya kalau dihitung sih sebenarnya sih agak lebih murah sih Ya, sedikit gitu. Cuman alhamdulillah. orang nggak berpikir apa ya, Nggak pusing. nggak pusing ya karena dikali sekian ini gitu. Tapi kalau mau nambah SKS ya Bu. Biasanya tuh teman-teman saya tuh pada takut Bu kalau nambah SKS kayak Betul. ya biaya lagi Biaya. gitu. Iya, nah iya itu nanti itu nggak ada ya. Kemudian untuk beasiswa itu di fisika kan memang kita dari dulu ada kayak KIP ya, Iya, Bu. KIP tentu ada. Kemudian ada beasiswa kader ya yang potongan 30%. Kemudian apalagi biasanya beasiswa Basnas ya, beasiswa Iya. Basnas itu. Cuman ada berbagai macam beasiswa sih sebenarnya dari Lajismu juga ada. Tapi tergantung dari mahasiswanya lagi, balik lagi ya. Gimana kalau ada beasiswa itu kalian punya effort untuk Iya, apply ya, mendaftar. untuk mendaftar Betul, kayak betul, gitu. Karena memang kan namanya beasiswa kan agak ribet. Agak ribet administrasi dan lain sebagainya. Kadang ada mahasiswa yang nggak mau itu gitu. Ribet gitu nggak usah gitu kan. Mungkin beliau duitnya sudah banyak Iya. sekali. Padahal kan sayang ya kalau Iya, nggak tapi lumayan ya Bu kalau ditambah buat uang jajan ya dia ya. Iya. Betul sekali. Nah itu guys, banyak banget kan tuh informasi-informasi. Jadi jangan ada alasan lagi buat gak masuk pendidikan fisika FGIP UHAMKA. Langsung aja daftar, pendaftarannya udah mulai dibuka belum ya Bu? Sudah, ini Sudah. udah masuk gelombang 3 Tuh, nih. sudah masuk gelombang 3 guys. Sudah Ayo, masuk gelombang buruan 3, kita guys. daftar. Ntar ketemu sama kita nih yang sangat menarik. Betul, betul. Iya, ntar kita akan membahas segala macam dunia perfisikaan kalau kalian masuk ke sini. Betul. Ditunggu. Lulus fisika pasti cuan. Jargon kita dulu fisika pasti cuan. Pasti cuan. Selanjutnya ada aspirasi apa lagi nih? Informasi dimasifkan dan dalam memberikan informasi bisa lebih jelas gitu. Terutama yang melibatkan kegiatan mahasiswa, pemberian tugas juga harus jelas, dan jika memang tidak bisa masuk kelas selama 1 semester, tolong cari pengganti dosennya. Jadi ada aspirasi nih Bu, kayak mengenai kemasifan informasi yang diberikan dari pihak prodi ke mahasiswa. Iya, tapi mungkin juga seperti yang kita tahu ya, kita tuh ada grup kan ya Bu, grup prodi ke langsung ke mahasiswa. Nah di situ tuh sebenarnya udah banyak loh guys informasi-informasi. Mungkin yang menulis ini pun jarang aktif WhatsApp Jarang gitu. aktif di WhatsApp sih. Karena paling cepat. Sepengalaman saya ya dari prodi fisika itu cukup masif sekali gitu untuk memberikan informasi tentang beasiswa, tentang kegiatan-kegiatan di kampus gitu. Termasuk KKN internasional ya. Betul. Iya, nah itu udah Paling ada banyak gercep banget. banget Iya, gitu. di episode sebelumnya kan dibahas tuh mengenai KKN internasional. Kalau kalian belum nonton, langsung nonton ke video sebelum ini. Betul sekali. Nah, tadi terus ada lanjutannya, Kak. Lanjutannya Bu tuh mengenai ini Bu, apabila dosen kan mungkin karena pembayarannya saat kemarin itu saat ini itu masih sistem SKS. Iya. Jadi banyak nih mahasiswa yang mempertanyakan apabila ketidakhadiran dosen ini ada nggak sih Bu kelas penggantinya gitu. Oh gitu. Iya. Maksudnya kelas tadi kayaknya dosen pengganti apa kelas pengganti? Kelas pengganti yang kayak enggak, misalnya kalau dosen tersebut nggak bisa masuk, kalau memang tidak ada ganti hari, diusahakan untuk mengganti dosennya. Tapi kalau bisa diganti hari, maka dosen tersebut nggak apa-apa Bu. Yang penting nggak ada kekosongan dalam kelas tersebut. Intinya itu Bu. Iya. Mungkin kan sebenarnya kita kan ini ya per pertemuan itu ada absensi ya dosen. Jadi otomatis harus masuk. Kalaupun tidak bisa hadir, maka boleh diganti di lain hari kan ya, seperti itu. Atau mungkin ada dosennya berhalangan tidak hadir tapi memberikan kelas online ya, itu sebenarnya diperbolehkan walaupun tidak boleh sering-sering juga gitu ya. Betul, Bu. Terus kemudian dosen juga paling tidak harus memberikan materi ya di OLU. Misalnya dia dua-duanya Nggak masuk. berhalangan nih masuk ke kelas tidak, terus kemudian online juga tidak, paling tidak ada materi gitu ya di online learning. Itu sih sebenarnya ya harusnya seperti itu gitu. Nah kalau tadi misalnya 1 semester nggak masuk, itu apakah memang ada gitu ya dosennya seperti itu gitu ya? Kalau bisa sih ya mudah-mudahan nggak ada ya yang kayak gitu di fisika. Gak ada sih Bu. Alhamdulillah belum ada ya. Jangan sampai ada juga Jangan ya. sampai sih, ya betul. 1 semester gitu. 1 kan. semester. Udah jauh-jauh Bu, saya dari ujung Berung Depok ke sini ke Jakarta Timur ujung juga. Betul. Dosennya nggak masuk kan kayak ya Allah. Sayang juga cuan gitu. Benar, harusnya kasih info dulu ya Iya. kalau misalnya nggak hadir. Gitu. Baik.
Baik Bu, kita masih ada 2 aspirasi lagi nih Bu. Nah selanjutnya itu mengenai waktu peminjaman lab yang dimana diharapkan untuk lebih fleksibel Bu, agar nanti mahasiswa itu bisa mengakses dan mengeksplorasi fisika ini tuh lebih bebas dan lebih luas lah gitu. Kalau saya jabarin lagi, mungkin karena kita sebagai mahasiswa bisa menyebarkan sebagaimana kayak selama ini tuh kalau meminjam lab itu ada batasannya, kayak harus minjam ke dosen ini dulu, terus dosen ini dilempar lagi ke dosen ini gitu. Jadinya kita pun yang dari awalnya udah semangat Bu mencari ilmu atau mencari apa ya, kita mengambil data segala macam, jadinya kayak oh yaudahlah nggak usah lah, nanti aja lah gitu Bu. Nah itu mungkin bisa Bu ditingkatkan lagi atau dikomunikasikan kembali mengenai peminjaman lab gitu Bu. Betul. Mungkin dari Bu ada tanggapannya. Iya. Ini berarti kaitannya peminjaman ruangan lab kan Iya, ya? Bu. Peminjaman ruangan lab itu ya mungkin kan iya sih, harusnya memang ini ya, mahasiswa harus aktif di lab juga gitu ya, terutama misalnya lab tersebut tidak dipakai gitu ya, jadi mahasiswa bisa mengakses ke situ. Dan memang apa ya, untuk saat ini memang prodi tidak mengatur langsung kebijakan tentang peminjaman lab dan lain sebagainya, tapi karena ada aspirasi ini insya Allah nanti kita tindak lanjuti ya. Baik, Terima kasih Mas. iya, terima kasih Bu. Ini aspirasi terakhir Bu, sangat menarik. Betul, Bu. Nah ini promosinya prodi ditingkatkan lagi Bu. Iya. Nah ini karena dilihat dari angkatan-angkatan yang cimit-cimit banget ya. Gitu kan, kayak kapan-kapan tuh Bu kalau kita kan kalau masuk fisika kan ada langsung ke Himafi kan ya Bu. Nah kapan-kapan kalau jargon tuh kita bisa gemuruh gitu. Bisa-bisa kalau lawan PGSD tuh nggak kalah Bu. Iya. Kan ada Caca ya satu aja. Betul Ibu. 1/100 deh kayaknya. Betul sekali. Iya, Bu. Suaranya menggelegar seperti tua masjid. Iya. Gak usah pakai tawa. Ya Allah. Betul, Bu. Itu sih sarannya sih, mungkin untuk kedepannya kita juga bakal ada kolaborasi ya Bu, kedepannya itu dengan Himafi sendiri mengenai promosi pendidikan fisika Pendidikan FKIP UHAMKA ini kali Bu, biar bisa terjangkaunya lebih luas terus lebih menarik lagi gitu. Iya betul, memang kita untuk promosi ini memang sangat salah satu kendala ya untuk fisika ya, salah satu hal yang memang beberapa tahun belakangan ini menjadi untuk prodi fisika tuh menjadi tantangan tersendiri seperti itu, dan memang tidak bisa hanya melibatkan prodi fisika aja gitu. Jadi semua harus ikut di situ ya, baik dosen, mahasiswa, hima gitu ya. Kemudian alumni, mitra dan lain sebagainya, itu memang kita harus berkolaborasi untuk menangani promosi ini gitu ke depannya. Nah, untuk rancangannya sih untuk saat ini mungkin dimulai dari brosur prodi dulu ya, flyer seperti itu, dan memang karena yang mengerjakan juga orangnya terbatas gitu ya, karena kita kan SDM dosen mudanya kan juga nggak banyak ya. Jadi kita biasanya suka nunggu misalnya ini udah selesai belum, udah selesai. Nah biasanya tuh karena yang mengerjakan juga punya pekerjaan yang lain, akhirnya yang ini belum selesai gitu. Walaupun beberapa kali kita pernah membuat tim seperti itu, cuman ya memang mungkin belum berjalan dengan baik gitu ya. Semoga di tahun ini lebih baik lagi ya Bu, kolaborasi ya. Paling tidak ada yang komitmen lah untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Bisa Bu, ini ajak kita semua, biar kalau kita masuk ke kelas-kelas itu kayak mereka ngeliat yang seger-seger gitu. Kita kan seger ya dia, seger nggak nih? Seger banget, parah. Nah iya teman-teman. Nah buat teman-teman sekalian nih, ini juga sebagai sarana promosi dari pendidikan fisika FKIP UHAMKA yang menonton ini, jangan lupa ya mengajak teman, saudaranya, adik, kakak, sepupunya, bahkan orang lewat jalan juga ajak aja udah masuk pendidikan fisika FKIP UHAMKA, dijamin kalian bakal mendapatkan pahala jariah insya Allah. Betul sekali, kalian harus main ke tetangga 1 kilometer ke sebelah kanan, 1 kilometer sebelah kiri, depan, belakang untuk mengajaknya ayo kuliah. Nah itu seperti pernah dengar saya kata-kata tersebut. Iya betul. Itu sangat diperlukan karena kita itu jadi ini, kalau kalian mengajak gitu kan dia masuk pendidikan fisika kan. Nah pendidikan fisika itu kan banyak yang menjadi guru. Nah nanti ketika jadi guru itu kan mencerdaskan Indonesia ini, mencerdaskan dunia ini. Nah pendidikan itu juga selain itu juga bisa mengantarkan ke akhirat gitu dia. Jadi dengan kalian mengajak saudara kalian, orang yang nggak dikenal, teman-teman kalian
kalian bisa masuk surga. Betul. Tuh, coba makanya ayo segera ajak teman-teman Segera kalian. daftar. Nah, seru banget ya Bu, nggak berasa nih. nggak berasa, Udah iya. di akhir penghujung acara karena semua aspirasi sudah dibacakan, semua pertanyaan sudah ditanyakan. Iya. Nah, sebelum di Kita akhir sudah ini, tercerahkan banget gitu. Terus tentang dunia fisika itu. iya, terakhir nih saya mau nanya nih Bu, Iya. gimana nih Bu kesan dan pesannya Ibu yang terakhir untuk teman-teman di luar sana yang ingin mendaftarkan diri ke pendidikan fisika FKIP UHAMKA ini? Ya baik teman-teman ya. Jadi fisika ini kan memang mahasiswanya kan sedikit ya seperti itu. Jadi tapi peluang pekerjaannya banyak ya. Banyak sekali dibutuhkan orang-orang yang berlatar belakang pendidikan fisika gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman jika ingin mendaftar ke pendidikan fisika, bahwa pembelajaran di fisika itu tidak sulit ya. Selama ini juga kita belajar itu dengan cara yang menyenangkan gitu ya, dengan cara yang mudah untuk dimengerti, dan nanti kalian juga bisa menjadi guru yang menyenangkan, bisa mengaplikasikan teknologi media pembelajaran yang mumpuni seperti itu. Betul, baik. Terima kasih banyak Ibu. Setelah kita berbincang ria nih ya Bu, udah nggak kerasa aja kita udah dari pengunjung acara, yang artinya kita harus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Sedih banget ya dia, padahal nggak berasa ya, kirain baru 5 menit yang lalu kita ngobrol, ternyata udah sejam. Nah, kami mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Wayu Ya, Dian sama-sama, terima kasih. yang telah bersedia hadir berbagi pengalamannya kepada kita semua. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat fisika yang sudah mendengarkan podcast kita pada kali ini. Semoga dengan adanya podcast ini pemahaman kita bisa lebih terbuka lagi, terutama terkait dunia fisika. Oh iya nih, jangan lupa juga untuk follow IG Himapi dengan username @himapi dan subscribe YouTube Himapi UHAMKA karena akan ada info-info yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Wayu Dian selaku narasumber yang telah kita tanya-tanya. Saya Sania Sabilahak Dan saya Emadi Hairul Paniadi. selaku moderator pamit undur diri, dan sampai jumpa di Visipod episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.